Halo Sobat Adeksa Kota Semarang, hari ini kita mau ada kegiatan kampanye anti korupsi di SMA 3 Semarang. Ikutin keseruan kita hari ini yuk. Yuk. Let's go. Nah, sekarang kita udah sampai di SMA Negeri 3 Semarang nih. Kira-kira kita mau ngapain aja ya di sini? Ikutin keseruannya yuk. Let's go. Semoga spektakuler anti korupsi. Halo adik-adik. Halo Kak. Kita ada next target buat ditanya-tanya. Yuk. Oh halo. Lihat kamera tuh. Halo. Kenalin, aku Nadila dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Nah, hari ini kan di SMA Negeri 3 Semarang ini kan lagi ada kampanye anti korupsi di SMA Negeri 3 Semarang nih. Nah, kalau boleh minta waktunya sebentar nih, aku mau ngobrol-ngobrol sama kalian, boleh nggak? Boleh. Oke, namanya siapa nih? Halo, perkenalkan nama aku Naila dari kelas 10-8. Oke, kalau ini? Halo, nama aku Nabila dari kelas 10-4. Oke, kalau ini? Nama aku Sofi dari kelas 10-8. Perkenalkan, nama aku Balkis dari kelas 10-9. Kaila 10-6. Halo, aku Kevin dari 10-3. Aku Dava dari 11-7. Sebelumnya kenalan dulu dong, namanya siapa aja nih? Oke, perkenalkan nama aku Anefa Fatirawan, biasa dipanggil Fafa, dari kelas 10. Oke. Kenalin, nama aku Ripka Zevanya, bisa dipanggil Zevia, dari kelas 11. Halo semua, perkenalkan nama aku Nila Nasyatul Soliha, dipanggil Sia dari kelas 10. Oke, ya, jadi ini kalian rata-rata kelas 10 ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu nih, seberapa paham kalian sih tentang apa sih itu korupsi? Menurut kami nih, sepemahaman kami itu korupsi itu tentang penyalahgunaan uang atau kekuasaan nih buat kepentingan dirinya sendiri, Kak. Menurut aku, korupsi itu dimana kita menyalahgunakan uang atau jabatan untuk kepentingan pribadi, Kak. Kalau menurut aku nih ya, korupsi itu adalah tindakan yang merugikan seseorang. Ya mungkin bisa dari jabatan, atau uang, barang juga bisa. Dan tentunya untuk diri sendiri gitu. Waduh, jawabannya bagus banget guys. Kira-kira menurut kalian nih korupsi itu cuma terjadi di kantor-kantor aja atau bisa terjadi di lingkungan lain selain kantor-kantor gitu? Bisa di sekolah, bisa di perkantoran, atau di tempat-tempat dimanapun itu bisa terjadi, Kak. Soalnya korupsi itu tidak hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa, bahkan untuk anak-anak seumuran kita pun kita bisa juga melakukan korupsi, seperti contohnya di sekolah. Kalau terjadi di sekolah, kira-kira kalian tahu nggak sih contoh-contohnya apa aja nih kalau korupsi terjadi di sekolah? Bisa aja kayak nyontek waktu ujian. Terus titip absen waktu padahal kita tuh nggak masuk gitu. Kalau di lingkungan sekolah itu ada titip absen itu juga korupsi. Mungkin yang megang uang kas nih, mungkin korupsi uang kas. Terus habis itu korupsi waktu, misalnya kita seharusnya datang tepat waktu jam 7, kita jadi berangkat telat jam 8. Kira-kira nih buat siswa-siswa sekolah itu apa sih dampaknya kalau misalkan kita ngelakuin hal-hal kecil kayak tadi? Dampaknya itu misal kita ketahuan nyontek itu bisa jadi pengurangan nilai. Dan misalnya kita menggunakan ChatGPT bisa membuat kita menjadi malas dan bisa mengurangi semangat kita dalam mengejar cita-cita. Kalau biasanya perilaku seperti itu tuh ketika dibiarkan terus-menerus tuh akan menimbulkan normalisasi perbuatan jahat gitu. Jadi jika itu tuh dibiasakan dari kecil, maka nanti ketika besar tuh kita akan terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan korupsi seperti itu. Karena tadi udah disebutin kan dampak-dampaknya, terus kalian nih termasuk aku ya sebagai generasi muda, penerus bangsa kan dibilangnya, tuh ada nggak sih langkah-langkah atau perilaku-perilaku apa yang bisa kita lakukan buat mencegah perilaku korupsi itu sendiri? Mungkin untuk mencegah perilaku korupsi, kita tuh harus aware sendiri korupsi itu apa. Karena kan beberapa orang tuh juga mikir hal sepele ini nggak mungkin lah bisa jadi korupsi gitu. Karena menurut mereka korupsi itu kan besar-besaran, kayak penyalahgunaan uang dan jabatan di politik gitu. Kita tuh harus mengerti kalau dampaknya ini sangat signifikan. Misal korupsi ini cuma hal yang kecil gitu, itu nggak boleh. Dan kita harus percaya dengan kemampuan kita sendiri.
Yang pertama tentunya ada dari diri kita sendiri. Nah, yang pertama tuh kita harus jujur, dan kalau misalkan ada perbuatan yang nggak baik, kita tuh harus ngasih tahu ke guru atau ke yang lain. Terus juga berani nolak juga kalau ada kegiatan-kegiatan kayak gitu yang buruk-buruk itu berani kita tolak. Oke, bagus banget, pinter banget guys. Nah, itu tadi ya guys, itu sebenarnya simple aja ya, that simple, oke? Oke. Kacamata, bukan dong. Jangan dipelintir ya. Pokoknya say no to korupsi lah, everywhere ya. Yes. Di sekolah nggak boleh, di mana-mana nggak boleh, di rumah juga nggak boleh bohong sama orang tua, nggak boleh bohong sama guru, gitu deh. Oke. Nah adik-adik, korupsi itu bukan cuma soal uang miliaran atau jabatan. Kebiasaan yang nggak jujur, apalagi dibiarkan secara terus-menerus bisa menjadi penyebab orang korupsi loh. Sebagai jaksa dan bagian dari aparat penegak hukum, kami percaya bahwa pencegahan paling kuat dimulai dari pendidikan dan karakter. Kalau hari ini kalian sudah terbiasa jujur, disiplin, dan berani berkata tidak pada hal yang salah, itu sudah menjadi bentuk nyata perlawanan terhadap korupsi. Jadi aku mau sulap. Oke. Nih, tangannya kayak gini ya. Oke. 1, 2, 3, celiling tuh. Ajaib kan ya? Iya dong, aku bisa sulap. Sorry. Ini aku ada hadiah dikit-dikit buat kalian. Makasih. Nah, karena kalian udah interaktif banget nih sama kakak hari ini, jadi aku punya hadiah buat kalian. Oke, ini dibagi-bagi ya. Kita sekarang udah ada di kantor lagi setelah kegiatan kampanye anti korupsi di SMA 3 Semarang. Kita mau ngapain lagi nih habis ini? Habis ini kita mau lapor dulu ke Pak Kasih Intel yuk. Yuk kita ke Pak Kasih Intel dulu. Jadi ingat, buat adik-adik semua, masa depan Indonesia cerah ada di tangan kalian. Lawan korupsi dari diri sendiri dan lingkungan sekitar kalian.